nunggu uang terkumpul ya ternyata lumayan mahal banget gitu, menurutku mahal banget. BTW salfok banget nih di sini, bunganya cantik-cantik banget ya, Cowok. Kayak ownernya cantik ya. Aduh. Terus bapak tuh pesen sama aku, kamu tuh nggak akan pernah bisa beli Camry, karena aku jujur pengen banget mobil Camry itu. Sobat Desinisi, welcome to Rolling Rotasi Keliling, sharing sambil healing. Bareng aku Felicia dan aku Sofia yang bakal menemani kalian di episode kali ini. Nah, kali ini aku ditemenin sama podcaster baru ya. Di sini ada Sofia. Karena karena minggu yang lalu aku ditemenin sama Puspa juga podcaster baru. Nah, sekarang aku ditemenin sama Sofia juga podcaster baru. Nah, kali ini kita nih kedatangan guest star yang luar biasa nih. Bener banget Kak Fe. Ada siapa sih ya? Ya langsung aja kita kenalan sama Kak Betari. Halo Kak Betari. Halo. Nah, jadi Kak Betari ini adalah owner dari toko bunga yang terkenal di Banjarnegara nomor 1 ya, namanya Lule Floris. Betul Kak? Betul, insya Allah ya. Tetap nomor 1. Oke, ini langsung aja nih. Untuk kan kita mau nanya-nanya nih Kak, gimana sih awal Kakak memulai bisnis Lule Floris ini? Nah, tapi untuk mengawali obrolan kita kali ini, aku mau nanya dulu nih Kak, apa sih yang membuat Kakak tertarik memulai bisnis Lule Floris ini, dan apa yang membuat Kakak memutuskan akhirnya oke lah aku membuat bunga aja gitu? Nah, gitu ya. Iya. Jawab nih. Iya. Untuk memulai bisnis ini tuh awalnya dulu karena pertama emang aku tuh pribadi suka bunga. Oke, suka bunga. Cewek kan cewek. Iya, apalagi dikasih cowok kan. Gitu Kak. Pertama tuh karena aku suka bunga, lalu karena emang kebutuhan bunga di Banjarnegara pada saat itu tuh minim banget. Iya, betul. Masih langka ya Kak. Bakul bunga tahun 2018 itu emang nggak ada, hampir dibilang nggak ada. Iya. Gitu. Jadi aku dulu kan karena kuliah di luar kota, terus di sana kan kita udah sering kalau graduation. Iya, betul. Iya, Pasti. Kembali ke Banjarnegara, pasti saat itu aku tuh butuh bunga buat teman pulang tahun. Nyari-nyari susah sekali gitu. Terus dari situ aku kok mikir, wah kayaknya ini peluang bisnis nih kayak gitu, karena di Banjar nggak ada bunga gitu. Dari situ mulai pikir kayaknya aku pengen bikin floris aja deh, iseng kayak gitu. Awalnya gitu. Tapi awalnya tuh Kakak ini nggak sih kayak ada kesulitan nggak buat kayak kan bunga ini bukan merancang gitu? Ada kesulitan nggak sih? Apa Kakak ada sekolah dulu atau gimana? Kalau kesulitan pasti yang awal itu tahun pertama aku tuh jujur aja asal-asalan gitu untuk merangkai, padahal sebenarnya tuh semua ada tekniknya dan ada apanya ya, ilmunya gitu ya. Tapi aku tuh masih asal-asalan karena pikir emang ada yang di luar sana sekolah bunga. Emang ada ya di sana yang khusus untuk merangkai bunga. Kayaknya seperti itu. Ternyata setelah 1 tahun dari nabung akhirnya ada ternyata banyak sekolah di luar Banjarnegara. Tentunya di kota-kota besar ya, ada di Jogja, Jakarta gitu. Iya. Dari situ aku mulai ikut workshop, terus ikut private class, terus ikut pameran-pameran bunga. Iya. Dari situ mulailah baru jadi bisa lah ya, lebih pro gitu. Lebih lemas kalau lemas kayak gitu ilmunya. Terus belajar kayak ngerangkai bunganya itu berapa tahun sih Kak kalau boleh tahu? Kalau aku jujur pertama tuh dari otodidak ya. Belajar otodidaknya tuh 1 tahun. Sambil nunggu uang terkumpul ya ternyata lumayan mahal banget gitu, menurutku mahal banget pada saat itu. Iya. Terus pro-nya kesininya itu setelah 2-3 tahun aku baru berani, aku udah bisa nih kayak gitu, udah memutuskan aku udah bisa nih. Tapi BTW salfok banget nih di sini, bunganya cantik-cantik banget ya, Kayak ownernya cantik ya. Aduh. Ya.
Terus ada nggak sih Kak momen yang memicu keputusan Kakak untuk membuka Lulu Florist di Banjarnegara? Yang memicu yang pertama tuh karena aku tuh dulu sebelumnya kan aku kerja di PT ya, PT salah satu PT perusahaan swasta di Jogja. Nah terus dari situ aku disuruh resign sama bapak karena emang gajiku tuh jujur ya minim banget tahun 2018 itu minim gitu ya. Terus bapak tuh pesen sama aku, kamu tuh nggak akan pernah bisa beli Camry karena aku jujur pengen banget mobil Camry itu sebagai motivasi ya. Aku pengen mobil Camry tuh nggak akan bisa beli spionnya aja tuh nggak bisa kalau kamu tuh tetap kerja di PT tersebut karena setiap pertengahan bulan aku udah telepon bapak tolong dong tambahin uang bulanan itu aja Iya. dari situ aku mikir wah kayaknya aku harus pulang deh itu minimal mencari pekerjaan di Banjar pada saat itu tapi kok nggak menemukan Nggak ada. ya, Iya. nah kebetulan bapak ibu juga punya usaha Iya. punya usaha tapi aku tetap kayak aduh kok nggak suka gitu kok Nggak masuk. tantangannya Iya. gitu. Terus akhirnya ya dari situ karena kebutuhan bunga di Banjar nggak ada, aku butuh bunga nggak ada, wah ini kayaknya peluang bisnis nih karena dosenku dulu pernah ngomong kalau misal sesuatu yang kamu anggap di tempatmu tuh nggak ada itu salah satu peluang bisnis. Oh, kalau boleh tahu dulu kakak berjurusan apa nih kak? Jauh banget nih melenceng nih. Oh, iya. Industri aku jurusan. Wow. Melenceng banget ya. Anak teknik ternyata. Jual bunga ya sekarang. Tapi nggak apa-apa, sangat luar biasa. Terus ada nggak sih Kak motivasi utama Kakak dalam membangun Lulu Florist itu apa sih? Motivasinya itu tadi kayak karena aku jujur untuk dari pribadi tuh kayak udah membutuhkan bunga banget gitu di Banjar nggak ada banget dan ternyata emang kenyataannya Iya, nggak ada. gitu. Jadi itu motivasi pertama yang kedua karena dari bapak dari orang tua dari orang tua ayolah ayo kamu bisa bikin usaha gitu nggak harus kerja di luar sana kok untuk sukses gitu nggak harus kerja sama orang kok kalian untuk sukses. Iya betul banget. Mulai usaha sendiri gitu ya Kak? Jadi walaupun jujur aja jatuh bangun Pasti juga namanya jatuh bangun. Nah, next nih kak, apa sih yang membuat kakak menginspirasi membuka Lulu Florist? Inspirasiku tuh floris-floris yang besar di luar sana. Aku pengen membawa floris-floris apa sih karya mereka di Banjarnegara tentunya dengan harga yang ya jujur Iya, beda lah ya, iya, ekonomis, betul, beda dengan betul. luar kota di sana gitu. Kalau di Banjar kan ya emang kebutuhannya masih kurang, mau harga jual tinggi pun nggak bisa. Gitu. Lihat pasarnya dulu ya Kak? Betul, lihat pasarnya dulu. Jadi aku pengennya membawa dari luar, kayak dari luar, contoh-contoh dari luar, kayak Banjarnegara, biar orang-orang Banjarnegara tuh bisa menikmati, Betul. bisa tahu, oh ini nih ada hand buket loh, Iya. model Korean style, oh, ternyata di luar nggak terlalu mahal. Aku tanya di luar kota tuh harganya segini, tapi aku bisa membawa ini ke Banjarnegara dengan harga yang lebih murah. Keren ya Kak? Ya betul banget, dan ini strategi juga kan ya kak. Nah ngomongin mengenai Lulu Florist, Lulu itu ada filosofinya nggak sih nama Lulu gitu? Nama Lule itu aku jujur aja nih, simple banget nyari di Google Translate nih. Ya karena saat itu yang penting udah nyari nama yang simple, enak didengar gitu ya. benar sih. Lule itu artinya itu bunga dari bahasa Albania gitu. Dari Google Translate aja iseng-iseng kok. Lule kok kayaknya enak ya, simple. Tapi Simple. sama orang tuh teringat. Iya betul banget ya, setuju. Kadang kita juga kalau misalkan beli bunga di mana ya? Oh Lule aja Lule. Gitu. Biasanya gitu. Nah kalau dari tantangan terbesar yang kakak jalani sekarang nih kan kakak udah mulai bisnis cukup lama ya kak. Iya. Kalau dari tantangannya sendiri itu yang dihadapi pertama kali itu apa kak? Kalau tantangan pertama kali itu malah dari supplier. Karena aku kan jual fresh flower ya. Iya. Pertama kali di Banjarnegara jual fresh flower, tantangan terbesarnya dari supplier ya udah pernah dibohongin juga, Iya. udah busuk ternyata baru dikirim 1 hari sampai Banjar udah jelek. Iya. Gitu. Terus dari supplier juga jauh-jauh kan, ada yang dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang, jadi nggak ada yang di deket-deket Banjar. Iya. Gitu. Jadi tantangan terbesarku malah dari supplier. Supaya gitu ya, karena emang nyarinya di luar kota, jadi kayak mungkin ada kendala di pengantaran kak atau yang lainnya gitu Ada ya. apalagi dengan COVID kan. Oh ada iya, semua. iya Gitu. betul.
Terus kayak gimana sih Kak cara Kakak tuh menghadapi tantangan-tantangan itu, terutama pas zaman COVID gitu Kak? Pas zaman COVID itu aku bertahannya dengan aku alihin ke dry flower. Drive flower, Ada dry flower kan dia tahan lama ya. Iya, Salah benar. satu dry flower itu terakhir aku tuh ingat waktu COVID, terus apa namanya tuh kalau PPKM, apa sih? Ya? Iya, PPKM kalau nggak salah itu. Jadi semua armada dari luar kota kan nggak boleh masuk ya, nggak boleh jalan ya. Iya. Sedangkan aku dulu kiriman dari luar kota itu pakai armada, entah kereta entah bis gitu Iya, ya. iya. Jadi dari situ aku mensiasatinya pakai dry flower. Jadi untuk sampai melewati COVID sampai dibukanya PPKM, aku mainnya pakai dry flower terus. Sama artifisial aku malah dulu nggak kepikiran pakai artifisial gitu. Aku mainnya malah dry flower dari fresh terus aku pindahin ke dry flower gitu. Oke, jadi emang harus cerdas gitu ya. Kayak strategi kayak ini susah, kita putar ulang lain. Betul banget. Nah, kalau dari momen yang membuat kakak merasa bahwa Lule Flores ini ada di titik masa jaya gitu, itu di momen-momen apa sih kak? Aku merasa Lule itu di titik jaya walaupun sekarang belum jaya banget ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Amin. Dia lebih jaya dari sekarang. Amin. Ya. Itu ketika aku buka off store. Oke. Kan aku di home store karena aku pikiran bahwasanya udahlah selama ini online aja cukup gitu ya, Iya. WhatsApp cukup. Iya. Ternyata dari situ aku di apa ya, kayak kebetulan sekarang dia udah jadi suamiku ya. Dulu pacarku ngomong gini, masa iya sih seorang Kapolres, seorang Bu Seda Iya. ngambil bunga aja harus masuk gang. Oke. Iya. Kayak oh ya, kamu tuh kayak kurang menghargai ya. Jadi sebenarnya kalau memikirkan ke situ, aku dulu awalnya karena mikirnya udah sih aku ada tempat di rumah, aku bikin home store aja cukup. Iya. Gitu. Ternyata dari situ sekarang yang dulu pacarku sekarang jadi suamiku tuh ngomong, Wow. iya ya, Bu Setda, Bu apa namanya? Petinggi-petinggi gitu ya. Ambil bunga aja harus masuk ke gang sempit gitu. Dari situ aku merasa aku harus bikin off store gitu yang di pinggir jalan, jadi tidak menyusahkan customer royalku Iya, yang betul, pada betul. mau ambil bunga. Apalagi di sini kan lumayan strategis sih ya, di pinggir jalan, jalan semua bisa melihat, ada toko bunga estetik nih. Gitu. Nah di Banjarnegara kan ini mulai ada pendatang-pendatang baru di bisnis yang sama gitu ya. Ada kekhawatiran tersendiri nggak sih kak kalau dari Kak Betari? Jujur aja kalau khawatir ya itu manusiawi ya. Betul. Manusiawi. Jadi kalau emang pendatang datang itu aku anggap kayak ya ini berarti harus gimana caranya nih mulai memacu malah Betul. adrenalin ya. Iya tantangan ini kan bisa ditantangan dari awal. Karena Kak Betari suka tantangan gitu ya kak. Terus jadi kayak malah wah ini ada pesaing berarti aku harus lebih baik, harus lebih baik gitu aja sih. Tidak melihat pesaing malah jadi wah ini sainganku nih gimana nih gitu. Enggak, tidak yang seperti itu. Malah mungkin kalau misalnya pesaing itu mau berteman denganku wah Boleh. iya, Nah. kayak gitu malah enak. Luar biasa sih, tapi dari tadi cukup ini sih termotivasi juga untuk bisa berbisnis ya. Kalau mulai bisnis kakak itu berarti umur Kalau dibilang umur saya lupa deh, tapi dari tahun 2018 itu mulai berdiri. Oke. Tapi untuk bisnis emang aku dari kecil tuh udah suka bisnis. Oh, jadi Dari zaman SMA udah jualan zaman dulu, jualan kaos-kaos kayak gitu di Oke, kaos-kaos. iya paham. Lebih suka jualan sih. Dulu kalau waktu SD kita jualan binder tuh. Iya, sama ternyata. Nah, kalau kan tadi udah dijelasin nih kayak kekhawatiran terhadap pesaing. Nah, sekarang gimana cara kakak menjaga motivasi agar terus berkreativitas di antara, maksudnya sekarang banyak sekali pesaing-pesaing gitu bisnis yang sama. Nah, kalau dari kakak untuk menjaga motivasi tersebut gimana nih kak? Kalau aku sih jujur tetap fokus ya. Aku selalu ngomong Iya. sama teman-teman
tim fokus, nggak usah terpengaruh dengan siapapun dan kanan kiri lah. Mungkin yang kanan kiri pada jual bunga lebih rendah atau menjatuhkan harga banget, kita tetap fokus dengan tujuan kita ke depannya supaya Lule tetap menjadi nomor 1. Iya, betul banget. Dan rezeki itu kan udah ada yang ngatur ya. Betul sekali. Jadi kayak kita gak usah terlalu overthinking. Pengen nggak sih overthinking? Iya, betul banget. Oke. Jadi fokus sama diri sendiri gitu ya Kak, di bisnis ini. Nah, melihat tren-tren terbaru di dunia florist nih Kak, ada nggak sih tren yang sedang hits di zaman sekarang gitu Kak? Ya di tahun ini ada nggak sih? Kalau bunga itu hampir seperti baju, seperti tren rambut juga ya. Iya, Jadi setiap betul. tahun dia harus Berganti-ganti. Mau nggak mau kita cepat ngikutinya gitu. Tapi untuk di Banjar Negara sendiri mereka masih suka yang Korean style. Korean style itu contohnya apa Kak? Kalau Korean style itu yang rangkaiannya itu yang bunganya yang nyut-nyut gitu. Jadi emang sekarang aku lagi oke, jarang oke. banget pakai warna-warna yang gonjreng gitu, yang soft-soft Amerika gitu. Aku lebih meminimalisir. Jadi aku sekarang kalau yang di Banjar tuh lebih suka yang warna-warna soft gitu. Terus wrappingnya pakai wrapping yang masih melepuh-melepuh, yang enggak yang simple-simple gitu. Mereka sekarang lagi suka yang Korean gitu. Oke, tapi kalau biasanya kayak kopel-kopel itu belinya bunga jenis apa sih Kak kalau yang menggambarkan cinta gitu? Anak muda ya. Iya, anak muda. Soalnya kan mau itu kode-kodean lagi. Jangan lupa beli bunga di Lule Florist. Betul banget. Jadi kalau misalnya anak-anak muda itu paling kita kasih budget yang harga minim aja, tapi udah harganya tuh udah bagus, lumayan. Nggak mungkin 50 sampai 100 gitu sih anak-anak sekolah biasanya harga-harga yang segitu. Tapi untuk kalangan yang atas, ada gede sih dikit ya, bukan anak sekolah mungkin udah remaja, udah kerja itu mungkin di atas harga 150 ke atas lah. Tapi itu jenis bunganya apa nih Kak? Kayak Biasanya? mawar, baby bread itu yang melambangkan kesetiaan. Oh gitu guys. Melambangkan kasih sayang. Warna juga sama, warna-warna bunga gitu kayak pink, putih itu melambangkan ada apanya? Arti masing-masing. Iya, iya betul banget. Tim jangan ketawa-ketawa di belakangnya. Itu depannya ya. Oke nih, nah kalau dari kakak sendiri nih, menurut kakak seberapa penting sih pemasaran melalui media sosial? Pasti sangat penting ya? Penting banget gitu ya, penting banget kalian itu kalau mau memasarkan sesuatu di media sosial, terutama apalagi aku kan yang pertama di Instagram. Penting banget, apalagi aku bilang sama bisnis yang ada di luar sana, jangan sampai beli followers itu aja, itu penting banget menurutku. Jadi Iya, setuju. followers karena apa? Nanti pengaruh banget ke traffic reels dan lain-lain. Karena Lule Florist kan sementara ini masih jual di Instagram, ini lagi mulai latihan di TikTok. Lagi mempelajari TikTok ternyata susah sekali ya. Oke, jadi semuanya emang butuh belajar. Ya, betul. Tapi emang kalau dari sosial media yang paling berpengaruh memang TikTok sih biasanya. Iya, tapi ini aku masih mempelajari kok, masih susah. Kemarin sempat ikut pelatihan juga masih belum bisa sih, cuman aku masih berlatih buat setiap hari live gitu. Masih berusaha lah ya, masih ada usahanya gitu. Berarti kalau sekarang ini cuma di offline start atau ada online-nya gitu Kak? Online-nya- Yang dikirim ke luar kota mungkin ada nggak Untuk sih? luar kota kita belum berani kalau misalnya pakainya fresh flower. Tapi kita tetap bisa melayani luar kota bunga artifisial sama bunga dry flower. Kalau luar kota pun biasanya kayak Wonosobo, Magelang, Jogja, Purwokerto yang masih bisa kita tempuh pakai mobil, maksudnya ada travel gitu ya, jadi aman. Di perjalanan dalam waktu semalam aja udah cukup aman. Iya, betul. Nah, kemudian nih Kak, ada nggak sih harapan Kakak untuk Lule Florist ke depannya itu apa sih Kak, kalau boleh tahu? Harapannya ke depan Lule Florist tetap menjadi nomor 1 lah di Banjarnegara. Amin. Terus ingin membuka lebih banyak cabang lagi sebenarnya di luar kota sana, biar orang yang di luar kota, Wonosobo dan sekitarnya kalau butuh bunga tuh nggak perlu jauh-jauh. Iya, betul banget. Ada planning belum nih Kak buat buka cabang secepatnya gitu? Iya, secepatnya lah ya. Iya. Teman-teman. Kita doakan semoga diberi kelancaran. Buka toko lebih dari 7 cabang. Wah, keren banget.
Amin. Nah, kalau yang terakhir nih, kamu dong kasih pesan atau motivasi untuk sobat CTC di rumah yang barangkali ingin memulai bisnis di bidang yang sama nih. Gitu ya. Pesan-pesanku tuh buat kalian yang anak-anak muda zaman sekarang ya, jangan pernah malu untuk memulai sesuatu. Betul. Terus jangan pantang menyerah. Sekali gagal langsung aduh sudah. Ini Bangkit sudah lagi ya, Kak? lagi harusnya gitu ya. Apalagi Gen Z ya sekarang ya. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Terus apalagi ya? Tetap optimis gitu aja sih kalau saranku. Betul banget. Nah, setuju sih, karena kan kalau misalnya kita nggak mau memulai, gimana nanti kita akan wujudkan impian-impian kita ya. Gimana kita mau mencoba gitu. Iya, betul banget. Nah, jadi untuk sobat CTC, kalau kalian ingin berbisnis, langsung aja dimulai dari sekarang mumpung masih muda ya. Masih muda. Ya, langsung aja beraniin diri ya. Siapa tahu nanti kalian bisa jadi kakak betari yang sukses di Banjarnegara. Amin. Oke nih, jadi terima kasih nih untuk Kak Betari ya yang sudah sharing-sharing pengalaman dan cerita-ceritanya. Nanti kita next bisa cerita-cerita lagi di part 2 mungkin. Nah, Kak Betari ini ya, BTW for your information guys, Kak Betari ini sangat seru banget. Bener banget Kak, jadi ngobrolnya tuh enjoy gitu. Sangat Gen Z. Mungkin cocok deh untuk ngobrol-ngobrol Kan kita sama Gen Z. nggak terlalu jauh 2 tahunan nih Kak. Iya, betul, betul banget. Nah, jadi sekali lagi terima kasih untuk Kak Betari. Terima kasih juga untuk sudah mampir. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk sobat CTC yang sudah menonton podcast rolling kita di episode kita kali ini. Nantikan terus podcast-podcast kita selanjutnya dengan pastinya gestar-gestar yang luar biasa. Nah, untuk Kak Betari boleh nih disebutin username IG-nya untuk promosi Kak. Oh iya, untuk username-nya di Instagram jangan lupa follow Lule Floris ya. Berarti kalau TikToknya juga Lule Floris. Terus kalau misalnya kita pas lagi live, jangan lupa di screenshot terus bilang sama adminnya, Mbak saya sudah screenshot nih, aku mau minta diskon, kita kasih diskon. Nah, iya sekarang kalian harus nonton sampai akhir ya Kak. Iya. Kalau kita udah nonton di TikTok nih, mbaknya di TikTok atau di Instagram, di screenshot kita nanti insya Allah kita dapat, kita kasih diskon ya. Oke. Kita sampai 10% banget ya. Banget ya. Kita langsung nonton ya abis ini. Kalau boleh tahu live-nya tuh dari jam berapa sampai jam berapa nih Kak? Biasanya kita setelah zuhur jam 1 sampai jam 3 atau mungkin nanti setelah asar. Gitu, jam 3 sampai jam 5. Oke, Sobat CTC langsung aja serbu TikToknya, serbu IG-nya. Dan kalau misalkan ada yang mau datang ke offline store juga boleh banget ya Kak. Betul Untuk alamatnya sekali. sendiri ada di Alamatnya di Jalan Al Munawwaroh, Kota Banjarnegara, di utara Masjid Al Munawwaroh persis. langsung datang aja ya. Iya, betul banget. Nanti ditaruh ya alamatnya sama editor di sini. Nah, kalau ngomongin soal produk nikah dari kita Tambara Consulting and Training Center juga punya produk nikah. Ada apa sih Kak Mei? Nah, dari Tambara Consulting and Training Center juga ada produk berupa majalah namanya Buletin Porsi Kak. Mana ya guys? Time. Nah, ini jadi ini ada Buletin Porsi. Jadi Buletin Porsi itu adalah majalah yang berisi mengenai berita-berita, terus ada karya-karya juga dari tim-tim kita. Mantap sekali ya. Iya, alhamdulillah. Semoga bisa selalu menginspirasi. Ini juga banyak. Kita udah di edisi 22 ya. Iya. Dan next ini ada nanti di edisi bulan Februari gitu. Oke, setiap bulan launching. Setiap bulan launching gitu. Nah, di sini untuk sobat di sini kalau kalian kepo sama isi buletin kita, bisa aja kalian datengin Instagram kita, ikutan pre-order ya. Jangan lupa kalian bisa langsung aja kunjungi Instagram kita di @tambara_ctc gitu. Dan jangan lupa juga buat sobat TC untuk subscribe channel YouTube Tambara CTC dan follow akun rotasi di Spotify. Betul banget. Ini BTW ya, ini kayaknya ditaruh Boleh. iya.
Nah, oke. Jadi untuk sobat sisi barangkali dari teman-teman di sini ada yang ingin bekerja sama atau ingin kita datengin ya bisnisnya, boleh langsung kalian komen aja ataupun kalian bisa DM di Instagram kita. Oke, terima kasih untuk sobat sisi, untuk Kak Betari sekali lagi. Terima kasih juga udah main kesini. Iya, oke. Thank you for watching and see you. Bye bye.